Malam terakhir di kota Jakarta, Jakarta selalu punya caranya sendiri untuk meninggalkan jejak di hati. Kota yang tak pernah tidur, dengan lampu-lampu jalan yang tak pernah padam, dengan deru kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti. Bagi sebagian orang, Jakarta adalah tempat mimpi terwujud. Tapi bagi sebagian yang lain, kota ini menyimpan rahasia yang lebih dalam. Rahasia yang hanya berani hidup di balik malam. Bagi Laras, malam itu adalah malam terakhirnya di kota ini. Esok pagi, ia harus terbang meninggalkan Jakarta untuk selamanya. Pekerjaan suaminya menuntut mereka pindah ke luar negeri. Semua sudah diputuskan, tiket sudah di tangan, koper sudah rapi di sudut kamar hotel tempat mereka menginap. Dari luar, Laras tampak sebagai istri yang berbahagia mengikuti suami menuju hidup baru. Tapi jauh di dalam hatinya ada badai yang ia sembunyikan. Karena malam terakhir di Jakarta itu bukan ia habiskan bersama suaminya, melainkan bersama seseorang yang tak seharusnya. Namanya Adrian, seorang pria yang datang ke hidup Laras tanpa rencana, tapi mampu menyalakan api yang sudah lama padam. Adrian bukan siapa-siapa, setidaknya di mata dunia. Ia hanya rekan kerja yang kebetulan sering berhadapan dengan Laras. Percakapan singkat di kantor perlahan berubah menjadi candaan ringan. Candaan menjadi pertemuan. Pertemuan menjadi rahasia. Dan rahasia itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka berdua tahu hubungan itu tak punya masa depan. Laras terikat pernikahan, Adrian pun punya kehidupannya sendiri. Tapi justru itulah yang membuat setiap pertemuan mereka terasa begitu intens, begitu hidup, begitu penuh bara. Malam itu, di tengah keramaian Jakarta yang gemerlap, Laras melangkah keluar dari hotel tempat ia dan suaminya menginap. Suaminya masih di bandara, mengurus dokumen yang belum selesai. Laras tahu ia punya beberapa jam untuk dirinya sendiri. Dan beberapa jam itulah yang menjadi penentu. Ia berjalan cepat, menyusuri trotoar basah setelah hujan, hingga tiba di sebuah kafe kecil di sudut kota. Di sana, Adrian sudah menunggu, duduk sendirian, menatap jam di pergelangan tangannya, lalu mengangkat wajahnya begitu melihat Laras datang. Tatapan itu membuat hati Laras bergetar. Ada luka, ada rindu, ada sesuatu yang tak terucapkan. Mereka tak banyak bicara, hanya saling menatap, saling tersenyum, saling diam dengan kata-kata yang menggantung di udara. Hingga akhirnya, tanpa rencana, mereka keluar dari kafe itu. Malam Jakarta masih basah, lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air. Mereka berjalan tanpa tujuan pasti, sampai akhirnya berhenti di depan sebuah hotel tua. Adrian menatap Laras, seolah bertanya tanpa suara. Laras menunduk, tapi tak bergerak pergi. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Pintu kamar hotel itu menutup dengan bunyi klik yang pelan. Ruangan temaram hanya diterangi lampu meja di sudut. Tirai ditarik rapat, menyingkirkan dunia luar, hening. Dan di dalam hening itu hanya ada dua manusia yang berdiri terlalu dekat. Adrian mendekat, tangannya menyentuh lengan Laras. Sentuhan sederhana, tapi cukup untuk meruntuhkan semua dinding yang coba ia bangun. Laras menutup mata, membiarkan air mata jatuh. Pelan sebelum akhirnya bibirnya bertemu dengan bibir Adrian. Lembut, ragu, tapi semakin lama, semakin dalam. Gaun Laras bergeser di bahunya. Napasnya semakin cepat. Adrian menahan punggungnya, mendekapnya erat. Dunia di luar kamar itu hilang seketika. Tak ada pernikahan, tak ada janji,
tak ada masa depan. Yang ada hanya malam terakhir di kota Jakarta, malam yang ingin mereka abadikan dengan seluruh indera. Tubuh mereka melebur dalam ritme yang hanya mereka tahu. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan. Hanya bisikan-bisikan pendek yang penuh rasa bersalah sekaligus kerinduan. Setiap sentuhan adalah pengkhianatan, tapi juga penghiburan. Setiap ciuman adalah dosa, tapi juga kebebasan. Waktu berjalan terlalu cepat. Jam dinding berdetak, mengingatkan bahwa setiap detik membawa mereka lebih dekat pada akhir. Tapi justru itulah yang membuat malam itu terasa begitu intens, karena mereka tahu esok tak ada lagi kesempatan. Saat akhirnya mereka berhenti, Laras duduk di tepi ranjang. Wajahnya basah oleh air mata. Adrian menyalakan rokok, asapnya memenuhi udara, matanya kosong menatap langit-langit. Tak ada yang berani bicara, karena apapun yang diucapkan hanya akan membuat perpisahan semakin berat. Besok aku pergi, kata Laras akhirnya. Suaranya bergetar. Adrian menoleh, tatapannya dalam, tapi ia hanya mengangguk. Tidak ada janji untuk bertemu lagi, tidak ada kata manis tentang masa depan, karena mereka tahu malam itu adalah akhir. Laras bangkit, merapikan gaunnya, menatap dirinya di cermin. Rambutnya kusut, bibirnya masih merah, matanya bengkak. Ia mengambil tasnya, lalu berdiri lama di depan pintu. Terima kasih untuk malam terakhir di kota ini, bisiknya. Adrian tersenyum pahit, lalu memalingkan wajah. Pintu tertutup. Bunyi klik kembali terdengar, dingin, final. Laras melangkah kembali ke hotel, tempat suaminya menunggu. Membawa koper, membawa senyum palsu, membawa janji pernikahan yang masih akan ia jalani. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada satu rahasia yang akan ia simpan selamanya. Rahasia tentang malam terakhir di kota Jakarta. Dan di sudut kamar hotel tua itu, dinding-dinding masih menyimpan cerita yang tak pernah diceritakan siapapun. Cerita tentang cinta terlarang, tentang sentuhan terselubung, tentang api yang hanya menyala sebentar, tapi cukup untuk membakar seluruh hati. Malam itu, Jakarta tidak hanya menjadi kota yang penuh lampu dan bising kendaraan. Ia menjadi saksi dari rahasia yang tak pernah boleh terungkap.